Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hakom semuanya, apa kabarnya? Selamat datang di Hakom Media. Terima kasih sudah klik video ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan merakit sebuah PC gaming yang ekonomis tentunya. Ini sudah saya rakit, namun proses merakit dari PC gaming ini nanti akan saya tunjukkan kepada kalian semuanya. Dan ini adalah sebuah PC gaming ekonomis yang harganya kurang lebih 6 jutaan ya. Tepatnya kalau disuruh untuk menghargai adalah 6,5 juta. Beginilah tampilan dari PC gaming yang akan saya rakit di video ini. PC gaming ini adalah sebuah PC gaming ekonomis pesanan dari customer Hamidah Komputer, dan customer tersebut ingin merakit PC gaming yang ekonomis namun terlihat baru dan elegan. Artinya PC gaming yang diinginkan customer Hamidah Komputer itu adalah PC gaming yang harganya murah, kemudian PC gaming yang tampil baru ya, dan juga PC gaming yang bisa untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti Adobe Premiere Pro, After Effects, kemudian desain grafis seperti Photoshop dan Corel, dan juga bisa untuk gaming. Kebetulan customer meminta untuk menginstal game PES 2019 dan juga GTA 5. Selain itu, PC gaming ini saya pikir juga masih mampu untuk menjalankan game-game HD lainnya sekelas PES 2019 dan GTA 5. Akan saya tunjukkan step by step bagaimana merakit PC sehingga bisa jadi seperti yang ada di samping saya ini. Bagi kalian yang baru pertama kali ingin merakit PC atau yang sedang merakit PC, video ini bisa menjadi bahan alternatif kalian dalam menentukan hardware atau komponen yang murah dan berkualitas tinggi. Oke, sebelum kita lanjut ke perakitan PC gaming yang ada di samping saya ini, alangkah baiknya sobat yang belum subscribe dulu channel ini ya, supaya nanti kalian bisa mengikuti video-video kami mengenai gadget-gadget second yang akan datang. Dan bagi kalian yang ingin berkomentar mengenai video nantinya, bisa tulis saja komentar di bawah apa pendapat kalian tentang PC gaming yang ada di samping saya ini, termasuk murahkah atau mahalkah atau biasa-biasa saja ya. Silahkan tulis kolom komentar. Dan mungkin bagi kalian yang ingin request untuk mereview barang-barang second, akan kita note dan kita eksekusi jika kita mempunyai barang-barang yang kalian tulis di kolom komentar setiap video. Oke, terima kasih sudah subscribe, dan kita langsung saja untuk melihat bagaimana cara merakit PC gaming yang ada di samping saya ini. Check this out. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara merakit PC gaming yang ada di samping saya ini, tonton video ini sampai selesai. Pertama, saya menggunakan prosesor Sandy Bridge generasi kedua, yaitu Core i7 2600 dengan kecepatan up to 3,8 GHz. Dibantu dengan Mobo Biostar H61 LGA 55 yang fiturnya sudah lumayan komplit. USB-nya pun juga lumayan banyak. Jack audionya juga ada alternatif yang ada di depan dan di belakang, masih komplit. Dan saya mendapatkan prosesor dan motherboard ini adalah satu paket ya. Biasanya ada yang tidak paket, artinya prosesor sendiri, motherboard sendiri. Tapi bagi kalian yang ingin merakit, silahkan cari aja yang sudah sepaket dengan motherboard, karena kadangkala kalau kita mencari prosesornya dulu, maka motherboardnya akan dapat yang mungkin agak mahal. RAM-nya menggunakan RAM 8GB DDR3 satu keping. Saya memilih satu keping supaya nanti bisa di-upgrade menjadi 16GB dengan hanya menambahkan satu keping 8GB. Dan saya pikir untuk mendapatkan 16GB dengan menambahkan 8GB sekarang sudah cukup mudah dan murah di marketplace manapun. Harddisk saya menggunakan harddisk 1TB agar penyimpanannya lebih lega. Saat ini mungkin 1TB ini cukup kecil ya, karena sekarang orang sudah mendokumentasikan data dalam bentuk video. Jadi untuk menyimpan file video diperlukan harddisk yang cukup besar, minimal 1 TB lah.
kalau bisa ya 2 tera. Kemudian OS-nya dikasih SSD agar lebih cepat dan lebih mantap. Casing, saya menggunakan casing dari Armageddon bertipe T1G Pro, dan casingnya ini saya memilih untuk menggunakan casing yang baru karena request dari customer untuk tampilannya. Dia meminta untuk tampilan yang baru dan tidak terlihat second, walaupun dalamnya second ya, seperti prosesor dan motherboard dan RAM-nya juga. Casing ini juga cukup elegan, simple, tapi terkesan wah dan gaming gitu ya. Ditambah dengan fan atau kipas 12 mm full color, dan saya memilih untuk warna merah karena warna merah itu lebih berani dan menyesuaikan juga dengan PSU-nya. Saya menggunakan PSU dari Power Up yang mempunyai pure power 650 watt semi modular. Jadi ini ada 6x2 pin untuk VGA card. Jadi jika ingin mengupgrade VGA-nya cukup mudah dan tak perlu untuk mengganti PSU. PSU ini bisa mengangkat VGA yang mempunyai 6x2 pin VGA. Untuk VGA-nya saya masih menggunakan VGA yang standar karena budgetnya pun juga standar ya. Jadi saya menggunakan VGA dari AMD Radeon 6570 2GB 128 bit. Saya pikir dengan VGA ini sudah cukup lah untuk menjalankan aplikasi seperti Adobe Premiere Pro secara ringan, untuk editing ringan, dan juga untuk mendesain dengan CorelDRAW dan Photoshop. Saya pikir ini sudah cukup. Customer hanya ingin menggunakan untuk editing video ringan, kemudian untuk desain grafis, dan bisa untuk game. Dan nanti akan saya coba menggunakan VGA card ini untuk memainkan game-game PS 2019 dan GTA 5. Nanti akan kita lihat bersama. Kemudian untuk LED-nya, saya menggunakan LED 27 inci dari Philips IPS widescreen. Layarnya sudah IPS dan frame-nya bezel-less. Dan LED ini termasuk salah satu komponen yang termahal di antara komponen-komponen lainnya karena ini sudah Full HD IPS pula, dan layarnya pun lebar 27 inci, sehingga ini menambah kesan wah dan kesan elegan dan kesan gaming ya, karena layarnya lebar dan asik untuk buat ngegame ataupun editing. Keyboard dan mouse, saya menggunakan keyboard dan mouse dari Rexus standar VR2, dan ini pun cukup murah ya, kurang lebih ya sekitar 150-200 lah pasaran di marketplace. Keyboard dan mouse wireless dari Rexus ini membantu untuk merubah tampilan PC gaming ekonomis ini terkesan PC gaming yang mahal, dan mungkin orang beranggap ini harganya 10 juta ke atas ya. Dengan spesifikasi tersebut, saya mencoba membuat PC ini supaya bisa terlihat seperti PC baru, dan pastinya orang awam akan beranggapan, oh ini adalah PC baru karena tampilan luarnya seperti casing, keyboard dan mouse baru. Jadi ketika sekilas orang akan lihat ini adalah PC gaming ekonomis yang baru. Oke, kita akan merakit PC ini mulai dari motherboard dan prosesor. Karena ini motherboard dan prosesor sudah sepaket, jadi kita langsung aja bersihkan supaya nanti bisa bersih dan tampil seperti baru jika orang melihat prosesor dan motherboard yang ada di dalam casing. Kedua, kita persiapkan dulu casingnya. Casing ini adalah rumah atau tempat bertinggalnya komponen-komponen inti seperti motherboard dan prosesor. Ketiga, masukkan PSU ke dalam casing. Proses memasukkan PSU ke dalam casing ini tergolong sulit, namun jika sudah terpasang dengan benar maka akan terlihat rapi dan mantap. Keempat, memasukkan motherboard sekaligus memasukkan hard disk, RAM, VGA card, dan tentunya sebelum memasukkan komponen-komponen tersebut perlu ditinjau dulu penyangga baut yang ada di casingnya. Biasanya ada beberapa casing yang belum tersedia dudukan penyangga bautnya, jadi harus dicek dulu, karena kalau tidak ada penyangga bautnya akan ringkih
atau akan mudah rusak motherboardnya karena terdorong dan tidak ada tumpuannya. Dan di casing ini ada satu baut yang tidak ada dudukannya, maka kita lengkapi dulu penyangga bautnya. Selain itu, jika kalian ingin memasang VGA, maka pastikan dulu kabel-kabel juga tidak ribet, sehingga nanti akan bekerja dua kali ketika memasang kabel-kabel lainnya seperti kabel kipas dan lain-lain. Kemudian yang kelima, memasang kipas 120 mm LED warna merah yang ada di depan saya. Memasang ini pun juga susah-susah gampang ya, jika kita tidak mengetahui karakter ataupun tempat dari dudukan kipas, maka bisa jadi salah. Dan saya juga mengalami hal yang sama, saya salah memasang. Jadi saya taruh di depan, ternyata yang benar adalah di belakang casing depan, sehingga saya mengulangi untuk melepas dari depan ke belakang sekali. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga pertama memegang casing yang model T1G Pro ini. Setelah terpasang dengan benar, pastikan kabel-kabel juga tercolok dengan benar, sehingga nantinya ketika dinyalakan semuanya bisa nyala dengan menarik dan elegan. Yang keenam, sebelum memulai untuk menyalakan PC-nya, pastikan dulu kabel-kabel sudah tercolok dengan baik. Kabel motherboard, kabel prosesor, kemudian power dari switch power, dan lain sebagainya. Jika mungkin kalian menggunakan VGA card yang menggunakan pure power, maka pastikan pure power juga tertancap di VGA dengan benar, karena jika tidak, maka tidak akan display. Ya, setelah semuanya dicek dengan baik dan semuanya sudah tertata dengan rapi, maka saatnya untuk menginstal Windows-nya. Kemudian setelah menginstal Windows-nya, pastikan dulu driver-driver dari hardware sudah terpasang dengan benar dan bisa dicek di device manager. Setelah itu kita akan mencoba untuk menginstal aplikasi gaming yaitu PES 2019, dan sekaligus kita juga menginstal aplikasi Adobe Premiere Pro supaya nanti bisa dicek sekalian. Dan inilah hasil dari aplikasi yang sudah terinstall. Karena tadi proses installnya cukup lama, jadi saya tidak membuat video dari proses menginstalnya, nanti bakalan bosan nanti sobat semuanya. Dan inilah hasil dari instalan aplikasi Adobe Premiere Pro. Cukup ringan dan cukup cepat dalam menjalankan Adobe Premiere Pro. Hanya saja waktu awal membuka Adobe Premiere Pro cukup lama, karena mungkin adalah loading dari proses project yang sedang berjalan atau meload dari hard disk. Setelah mencoba untuk mengedit-ngedit dengan komputer ini, ya saya simpulkan ini sudah layak lah untuk menjadi PC gaming dan PC editing. Hanya saja setiap kita akan merender video, pastinya masalah kita adalah lama. Ya memang betul, jika kalian ingin merender dengan cepat, maka pastikan prosesor, RAM, dan VGA-nya yang seri tertinggi ya. Tertinggi itu adalah seri yang high, very high, artinya butuh dana yang cukup lumayan tinggi ya. Jika menggunakan VGA card dan prosesor yang model kayak gini, ya harus agak bersabar ya, dibandingkan menggunakan laptop yang prosesor dan VGA-nya sama seperti ini. Ya ini lebih cepat lah. Satu lagi, kita akan mengecek game PES 2019, ya, game PES 2019 cukup bisa ngangkat sampai intronya, dan GTA 5. Nah, di GTA 5 ini saya mencoba untuk menjalankannya kurang lebih 10-15 menit ya. Cukup ringan dan tidak ada nge-lag sedikit pun, settingan dari default GTA 5 itu sendiri. Jika kalian ingin menggunakan PC seperti ini untuk gaming saja, boleh-boleh saja, tapi saran saya untuk tambahkan kipas pendinginnya, supaya nanti suhu yang ada di dalam casing ini bisa terkontrol dengan baik, sehingga tidak overheat dan menimbulkan kekacauan karena akan mati total. Nah, itu tadi proses instalasi PC rakitan dan juga install aplikasi-aplikasi yang ada di PC rakitan yang ada di samping saya ini.
Kalian bisa menambahkan sendiri jika ingin menambahkan aplikasi-aplikasi gaming yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa Sniper Elite ataupun God of War atau game mobile seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile, pakai aplikasi emulator dan lain sebagainya. Ini cukup mumpuni lah dengan spesifikasi seperti ini. Namun jika kalian punya dana berlebih, alangkah baiknya untuk menambah RAM dan juga VGA. Tambah lagi satu SSD ya. Dengan memakai SSD maka proses sistem akan berjalan lebih cepat. Demikian saja ya proses perakitan PC gaming ekonomis yang ada di samping saya ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan bagi kalian yang ingin menanyakan suatu hal yang berhubungan dengan video ini, silahkan saja tulis di kolom komentar. Atau bagi kalian yang ingin request untuk mereview barang-barang second yang berbentuk elektronik seperti laptop, komputer, kemudian kamera dan lain sebagainya, HP ya, mungkin bisa juga tulis di kolom komentar. Nanti jika kita punya unitnya maka akan kita bahas bersama kondisi second. Untuk harga masing-masing dari PC gaming yang ada di depan saya ini relatif ya, jadi tidak saklek dengan harga yang saya sebutkan tadi, yaitu 6,5 juta. Artinya kalian bisa mencari sendiri komponen-komponennya dan kalian bisa rakit sendiri. Jika kalian bisa merakitnya sendiri, maka mungkin akan mendapatkan harga yang lebih murah. Bisa saja mungkin dapat di bawah 6 juta. Jika kalian membelinya di toko komputer, pastinya harganya di atas 6 ya. Karena LED-nya saja ini harganya sudah lumayan tinggi ya. Oke, itu saja sob video kali ini. Mohon maaf jika banyak kata yang salah, dan mungkin jika video ini bermanfaat silahkan bantu untuk like dan share. Tulis kolom komentar jika ada kritik, saran, dan masukan yang pada video ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.